Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMP Tazkiyah kelas 9 yang Ustaz cintai, selamat berjumpa lagi di mata pelajaran matematika. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari ilmu di hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka agar Allah berkenan memberikan ilmu itu kepada kita, maka hendaklah kita bersikap rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan tambahkan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan kepada diri kita, termasuk ilmu yang bermanfaat. Maka untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, mari kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita di hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan perhatikan. Pada pertemuan yang lalu dan yang sekarang, kita masih ada di bab 3, yaitu tentang transformasi geometri, yang di dalamnya terdiri dari 4 subbab, yaitu yang pertama translasi atau pergeseran, yang kedua adalah refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang terakhir yang sekarang akan kita bahas yaitu tentang dilatasi, ya, atau perubahan ukuran benda, ya. Baik, silakan perhatikan ke layar yang Ustadz sajikan. Dilatasi adalah perubahan ukuran benda atau bangun dari ukuran semula, ya, dikenal juga sebagai perbesaran atau pengecilan sebuah objek. Perubahan ini bergantung pada faktor skala, ya, dari yang menjadi faktor dari pengalinya. Bisa bisa memperbesar atau bisa memperkecil, tergantung kepada faktor pengalinya. Nah, apabila transformasi pada translasi, refleksi serta rotasi hanya mengubah posisi benda, maka lain halnya dengan dilatasi yang melakukan transformasi geometri dengan cara mengubah ukuran benda, ya. Rumus pada dilatasi ada 2 yang dibedakan menurut pusatnya. Yang pertama, dilatasi titik A yaitu X, Y pada pusat 0,0 dengan faktor skala K. Rumusnya adalah A dalam kurung X, Y, yaitu koordinatnya, ya, dilatasikan pada titik 0,K, maka hasilnya menjadi A aksen yang sama dengan K kali X, Y atau KX, KY, begitu, ya. Nah, lihat soalnya, contoh soalnya. Titik A yaitu negatif 3,4 didilatasi pada pusat 0,0 dengan faktor skala 3. Tentukan titik A yang baru atau A aksen. Maka terlebih dahulu kita tentukan mana A, mana X, mana Y, dan mana K, ya. X-nya adalah negatif 3, Y-nya 4, dan K-nya sama dengan 3. Maka A aksen adalah KX, KY. Berarti 3 dikali negatif 3, 3 kali 4. Hasilnya sama dengan negatif 9,12. Jadi negatif 9 dan negatif 12 itu adalah X aksen, ya, Y aksen, begitu, ya. Ini adalah negatif 9, negatif 12. Baik, untuk yang nomor 2, titik B X, Y didilatasi pada pusat 0,0 dengan faktor skala negatif 2 sehingga diperoleh B aksen negatif 10, negatif 4. Tentukan nilai X dan Y, ya. Kalau tadi yang ditanya adalah titik akhir, yang sekarang diketahui skala dan titik akhirnya. Yang ditanya adalah titik awalnya berapa, koordinat titik B-nya, ya. Maka kita lihat, ya, yang namanya rumus X aksen itu kan KX, gitu, ya. Nah, KX itu sama dengan negatif 10. Di sini diketahui X aksennya, itu kan negatif 10. Maka berarti KX itu sama dengan negatif 10. Kita masukkan K-nya yaitu negatif 2, ya, faktor skalanya negatif 2. Maka negatif 2 kali X sama dengan negatif 10.
Maka diperoleh, kita pindah ruaskan negatif 2-nya ke sebelah kanan, jadi membagi karena dia adalah kali tadinya ya. Sehingga negatif 10 dibagi negatif 2 sama dengan 5. Nah, kemudian untuk yang Y-nya juga sama. Nah, diketahui Y aksennya kan negatif 4, maka berarti KY sama dengan negatif 4. Masukkan angkanya, negatif 2Y sama dengan negatif 4 ya, maka dipindah ruaskan ke sebelah kanan, jadi membagi negatif 4, Y sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2 sama dengan 2 ya, jadi koordinat titik B awalnya adalah 5,2. Contoh soal nomor 3, tentukan skala dilatasi jika titik C negatif 6, negatif 1 berubah menjadi C aksen 6,1. Kalau tadi diketahui skalanya, sekarang yang ditanya malah skalanya berapa jika diketahui titik awal dan titik akhir ya. Maka sebagaimana kita tahu bersama tadi, yang namanya ambil salah satu saja, bisa X bisa Y, karena hasilnya akan sama, faktor skalanya akan sama ya. Sebagai contoh kita ambil yang X nya saja ya. Maka kita tahu bersama X aksen itu sama dengan K kali X ya. Maka kita pindah ruaskan X nya yang ini, jadi membagi X aksen yang di sebelah kiri, hasilnya jadi K sama dengan X aksen dibagi X. Kita masukkan angkanya, X aksen itu 6 ya, dan X itu adalah negatif 6, hasilnya menjadi negatif 1 ya. Jadi skalanya adalah negatif 1. Kalau mau kita coba yang Y aksen juga sama ya, yaitu Y aksen dibagi Y, hasilnya akan menjadi 1 dibagi negatif 1, hasilnya sama-sama negatif 1 ya, begitu. Nah, untuk nomor 4, titik D yaitu 4,3 didilatasi terhadap pusat 0,0 dengan skala negatif 2, kemudian didilatasi lagi dengan skala negatif 3. Tentukan titik D double aksen ya. Nah, ini dilatasikannya 2 kali, maka gimana caranya? Nah, caranya adalah jika dilatasi 2 kali seperti ini, maka skalanya dapat dikalikan, sehingga ya, negatif 2 dikalikan lagi dengan negatif 3, hasilnya sama dengan 6. Maka kita masukkan D double aksen adalah KX, KY, berarti K nya tadi 6 begitu ya, 6 kali 4, 6 kali 3 ya, hasilnya jadi 24,18 begitu. Nah sekarang yang kedua, jika dilatasinya titik A nya itu, mohon maaf ini apa namanya, ada typo ya, bukan A9A maksudnya, A, B ya, bukan 0,0 ya, bukan A0,0, tapi apa namanya, terhadap titik A, B. Mohon maaf ini ada kesalahan, seharusnya ini adalah X, Y begitu ya. Mohon maaf ada kesalahan judul. Nah kita lihat, rumusnya adalah ini yang benar ya, A asalnya X, Y didilatasikan pada pusat A, B dengan faktor skalanya K. Ini mohon maaf, ini bukan M tapi K begitu ya. Hasilnya adalah, ini rumusnya, memang ini harus lihat rumus kayaknya ini ya. Kalau dihafalkan khawatirnya lama, maka cukup kalian tuliskan saja. Nanti ketika mengisi soal kalian lihat saja rumusnya. Aksen adalah A ditambah K dalam kurung X min A, B ditambah K kali Y min B. Nah begitu ya. Lihat contoh soalnya ya. Titik A negatif 4, negatif 3 didilatasikan dengan pusat 5,2 dengan skala 7. Tentukan nilai A aksen. Nah, kita lihat di sini. Kita tentukan dulu X-nya adalah negatif 4 ya. Tuh dilihat dari sini. Dan Y-nya adalah negatif 3. A-nya adalah 5 dan B-nya adalah 2 ya. Dan faktor skalanya adalah 7 ya. Nah, baru kita masukkan angkanya ya. Kepada rumus A ditambah KX min A berarti 5 ditambah 7 dikali negatif 4 dikurangi 5, B ditambah KY min B
2 ditambah 7 negatif 3 kurangi 2. Nah, maka bagaimana cara mengerjakan kalau yang banyak begini? Langkah pertama adalah kalikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Operasikan dulu yang di dalam kurung. Berarti negatif 4 kurangi 5 adalah negatif 9. Negatif 3 dikurangi 2 berarti negatif 5. Nah, baru kita kalikan lakukan perkalian. Ya. 7 kali negatif 9 negatif 63. 7 kali negatif 5 negatif 35. Barulah dijumlahkan. 5 ditambah negatif 63 adalah negatif 58, dan 2 ditambah negatif 35 sama dengan negatif 33, sehingga diperoleh aksennya adalah negatif 58, negatif 33. Ya, itu penjelasannya. Silahkan kerjakan latihannya. Ya, yang ini adalah sesuai dengan contoh soal yang tadi Ustaz berikan di atas. Ya, dan anak-anakku sekalian, dengan berakhirnya materi tentang dilatasi, berakhir sudah materi tentang bab 3 ini, tentang transformasi geometri. Nah, di aplikasi kunci Ustaz sudah buka untuk tugas online untuk bab 3. Yang di dalamnya ada soal semuanya yang dari mulai transformasi sampai dilatasi ini, ya. Jadi silakan kalian kerjakan dari mulai bab 1, bab 2, bab 3, ya, di tugas online-nya itu silakan dimasukkan. Dan untuk pekan depan kita akan ulangan harian. Sekali lagi, untuk pekan depan kita akan ulangan harian bab 2 dan bab 3, ya, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat, dan bab 3-nya adalah tentang transformasi geometri. Nah, untuk rangkumannya nanti Ustaz akan berikan kepada wali kelas kalian masing-masing. Silahkan dipelajari. Nah, semoga berhasil ketika nanti ulangan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan silahkan dikerjakan latihannya, dikerjakan tugasnya, agar kalian tidak menumpuk, ya. Kalau nantikan, nanti hasilnya dikhawatirkan pas waktunya mau ulangan akhir semester, maka kalian nanti tugasnya menumpuk sehingga menambah beban pekerjaan kalian. Ya, itu saja. Kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.